Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Krisni, guru belajar online kalian di channel Belajar Online. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi kelas 7 matematika, yaitu aljabar. Khususnya, hari ini kita mau belajar tentang pengertian bentuk aljabar dan suku sejenis. Tapi sebelum kita lanjut ke penjelasan materi, silakan kalian subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa belajar tentang materi ini juga ya. Baik, sekarang kita masuk ke suku tunggal dan suku banyak. Kalau anak-anak punya 4A, bentuk aljabarnya 4A, atau 6AB kuadrat, atau min 5A kuadrat B C pangkat 3, maka ini adalah contoh bentuk suku tunggal atau suku satu. Dia kenapa suku satu atau suku tunggal? Karena dia hanya satu saja sukunya. Tidak ada operasi penjumlahan atau operasi pengurangan di sini. Nah, kalau anak-anak punya 2P tambah 15 atau 7P pangkat 2 kurang 10P. Nah, ini adalah contoh suku 2 atau binom. Kenapa disebut suku 2? Karena ini ada dua suku, 2P dan 15. Terus ini juga 7P pangkat 2 dan min 10P. Jadi ini 7P pangkat 2 dan min 10P. Nah, ini adalah dua suku ya. Satu bentuk aljabar ini terdiri dari dua suku. Next lagi, kalau bentuk 9x kurang 4y ditambah 9. Nah, ini kira-kira ada berapa suku? Betul, ada 3 suku. Misalkan kalau bentuk yang ini, sukunya yang pertama itu 9x. Terus negatif 4y. Terus 9. Nah, ini ada 3 suku. Karena dia 3 suku berarti dia disebut dengan suku 3 atau trinom. Nah, bagaimana dengan bentuk 9x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2y dikurang 5x ditambah 8y dikurang 7y pangkat 2. Nah, kalau kita lihat, wah ini banyak ya. Ini kurang lebih ada berapa suku nih? Ya, betul, ada 5 suku. Yang pertama adalah 9x pangkat 3. Terus ada negatif 4x pangkat 2y. Terus negatif 5x. Lalu 8y. Dan yang terakhir negatif 7y pangkat 2. Jadi ada 5 buah suku. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 suku, kita namakan suku banyak atau polinom. Kalau anak-anak punya bentuk 5A, bentuk aljabar 5A, maka bilangan 5 ini kita namakan koefisien. Koefisien dari apa? Koefisien dari A. Gitu ya, karena variabelnya hurufnya itu A. Jadi variabelnya A. Jadi kita namakan koefisien dari A. Nah, lalu A di sini, huruf A di sini kita namakan variabel. Jadi kalau di aljabar huruf-huruf yang kita pakai itu kita akan namakan variabel. Sedangkan bilangan di depan huruf-huruf tersebut kita namakan koefisien. Jadi di sini koefisien dari A. Kalau anak-anak punya negatif 7x pangkat 2y ditambah 3. Nah, bilangan negatif 7 di sini kita namakan koefisien dari apa? Koefisien dari x kuadrat y. Koefisien dari x kuadrat y. Lalu di sini lagi x pangkat 2y. X pangkat 2y ini kita namakan variabel. Jadi variabelnya itu adalah x dan y. Kita namakan variabel. Variabelnya adalah x dan y. Lalu
bilangan positif 3. Bilangan positif 3 di sini kita namakan konstanta. Jadi bilangan yang sendiri tanpa variabel, sendiri jomblo kali ya. Bilangan yang sendiri tanpa variabel itu kita namakan konstanta. Jadi yang jomblo kata anak-anak zaman sekarang. Nah, apa itu suku-suku sejenis? Suku-suku sejenis ialah suku yang memiliki variabel atau kombinasi variabel yang sama, dan variabel itu harus memiliki pangkat yang sama. Jadi di suku sejenis itu, kalau kita mau kelompokkan suatu suku itu dia sejenis, maka suku-suku tersebut itu harus kita kelompokkan berdasarkan variabel atau kombinasi variabel. Jadi bisa aja nih satu suku dia bukan cuma satu variabel kayak ini nih 5A cuma satu variabel. Nah, seperti ini min 7x pangkat 2y, variabelnya ada 2 yaitu x dan y. Jadi ini ada kombinasi variabel yaitu x dan y. Nah, kalau kita mau kelompokkan suku sejenis, kita harus lihat variabel atau kombinasi variabelnya itu harus sama, dan pangkat pada variabel tersebut itu juga harus sama. Mari kita lihat contoh. Kalau anak-anak punya bentuk aljabar seperti ini, ya, bentuk aljabar seperti ini, kita lihat 12x pangkat 2. 12x pangkat 2 di sini kira-kira yang sejenis dengan 12x pangkat 2 itu yang mana ya? Yang punya variabel x dan variabelnya pangkat 2. Benar, negatif 4x pangkat 2. Jadi keduanya di sini mereka memiliki variabel dan pangkat yang sama. Berarti kita namakan mereka adalah suku sejenis. Lalu berikutnya negatif 9xy kira-kira sama dengan yang mana? Ya, betul ya, sama dengan yang ini 5xy. Jadi mereka berdua itu sama, variabel dan pangkatnya itu sama-sama xy gitu. Lalu kira-kira masih ada lagi tidak? Ya, 8y tidak punya teman ya yang sejenis. 7x y pangkat 2 juga tidak punya yang sejenis. Negatif 4x pangkat 2 juga tidak punya yang sejenis. Jadi cuman 2 pasang saja yang sejenis di bentuk aljabar ini. Nah, anak-anak perlu ingat bahwa suku sejenis itu hanya boleh berbeda pada koefisiennya saja. Yang boleh berbeda adalah hanya koefisiennya saja. Berikutnya kita lihat di contoh. Yang pertama, tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. Tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. A. 7A ditambah 18 dikurang 3A. Nah, anak-anak diminta untuk menentukan banyak suku. Kira-kira yang pertama ada berapa banyak suku ya? Ingat, suku itu dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada berapa banyak? Betul, ada 3 suku. Ada 3 suku, yaitu suku-sukunya adalah apa saja? Ya, yaitu ada 7A, 18, dan negatif 3A. Next lagi, soal yang kedua. 2x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 ditambah 7x. Ada berapa banyak suku? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 suku. Yaitu 2x pangkat 4, terus min 5x pangkat 3, min 4x pangkat 2, dan 7x. Gitu ya. Jadi kalau ngomong sukunya itu tandanya itu harus kita perhitungkan, harus kita tulis juga. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Yang pertama,
9K ditambah 8 dikurang 4KM dikurang 5K ditambah 7KM. Nah, kita lihat nih yang pertama 9K. 9K kira-kira dia punya teman tidak ya 9K? 9K punya teman, yaitu apa? Yang sama-sama punya variabel K yang ini. Negatif 5K. Lanjut lagi yang kedua. 8M. 8M kira-kira punya teman tidak? Oh, tidak ada ya, yang punya variabel M saja tidak ada. Kita lihat lagi di sini, negatif 4KM. Negatif 4KM punya teman, yaitu ini, 7KM. Jadi yang sejenis itu ada 2 pasang. Lanjut lagi yang B. 7P pangkat 2 dikurang 8P pangkat 2Q dikurang 11P pangkat 2 ditambah P pangkat 2Q ditambah 12P Q pangkat 2. Oke, kita lihat yang pertama 7P pangkat 2. Dia sejenis dengan ini, negatif P pangkat 2. Negatif 11P pangkat 2. Jadi 7P pangkat 2 itu dia sejenis dengan negatif 11P pangkat 2. Lalu ini lagi, negatif 8P pangkat 2Q itu sejenis dengan P pangkat 2Q. Berarti negatif 8P pangkat 2Q dia sejenis dengan P pangkat 2Q. Lalu masih ada lagi? Tidak ada lagi ya. Oke. Karena tidak ada lagi, kita lanjut. Nah, soal yang ketiga. Apakah 5X pangkat 3Y pangkat 2 dan negatif 5X pangkat 3Y pangkat 4 merupakan suku sejenis? Nah, kalau kita mau melihat mereka berdua ini suku sejenis atau tidak, kita harus identifikasi variabel dan pangkatnya. Variabelnya sama, X, 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 X. Ya, variabelnya sama-sama X. Tapi pangkatnya X pangkat 3, ini X pangkat 3 sama. Nah, ini X pangkat 2, yang ini Y pangkat 2, yang ini Y pangkat 4. Nah, karena untuk variabel Y pangkatnya tidak sama, maka ini tidak sejenis. Jadi dia bukan suku sejenis. Alasannya apa? Karena variabel Y tidak berpangkat sama. Itu alasannya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi latihan. Silakan anak-anak baca dulu soalnya dan di pause dulu supaya anak-anak mengerjakan dulu secara mandiri terlebih dahulu. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas. Nah, yang pertama, anak-anak diminta untuk tentukan banyak suku dan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 4A tambah 10B kurang 9A ditambah 12AB. Oke. Nah, di sini 4A, kita mau lihat banyak suku dulu ya. Ini yang pertama, ini kedua, ketiga, keempat. Berarti ada 4 suku. Ada 4 suku ya. Lanjut lagi. Suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Oke, kita mau lihat yang sejenis. Kalau kita lihat di sini 4A itu sejenis dengan negatif 9A. Jadi suku sejenis itu ada 4A dan negatif 9A. Lalu ini 10B tidak ada temannya nih yang sama-sama variabel B. Nah, ini juga 12AB juga tidak ada teman yang sama-sama bervariabel AB. Jadi hanya satu pasang saja yang sejenis. Oke, next yang kedua, yang B. 3X pangkat 2Y kurang 2XY tambah 7X pangkat 2Y pangkat 2 kurang 9XY pangkat 2 kurang 8XY. Kita hitung ya banyak sukunya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 suku. Nah, sekarang kita lihat lagi suku sejenis.
Oke, kita lihat lagi suku sejenisnya. Nah, suku sejenis di sini X pangkat 2Y. Ada nggak di sini yang X pangkat 2Y? Tidak ada. Oke, berarti kita lanjut lagi. Negatif 2XY yang sama-sama ada negatif 2, yang sama-sama ada variabel XY. Oh, ada nih. Ini. Oke, berarti suku sejenisnya adalah negatif 2XY dan negatif 8XY. Lalu masih ada tidak yang berpangkat yang variabelnya itu X pangkat 2 Y pangkat 2? Tidak ada lagi ya. Terus yang variabelnya X Y pangkat 2? Oke, tidak ada. Berarti hanya satu saja yang memiliki yang sejenis, satu pasang saja yang sejenis. Oke, lanjut ke latihan yang kedua. Nah, silakan anak-anak lihat latihan yang kedua. Oke, di pause dulu. Dan kita akan bahas bersama-sama. Oke, koefisien untuk variabel A dan B pangkat 2 dari bentuk aljabar. Soal yang ketiga, silakan anak-anak baca soalnya terlebih dahulu, dipikirkan jawabannya dan diketik jawabannya pada kolom komentar. Nanti jawaban yang benar akan saya beri like. Oke, sekian dulu videonya dan sampai jumpa di video-video lainnya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Sampai jumpa.